Ada satu cerita di dunia sepak bola Eropa ya. Sampai sekarang nggak tahu sih ini benar apa nggak pernah ada yang mengkonfirmasi. Tapi ini gue akan cerita ke lu sekarang. Jadi pada zaman dahulu, pada suatu hari, ada seorang konglomerat muda, waktu itu masih muda ya, sekarang udah lumayan tua. Jadi dia tuh nonton sebuah pertandingan Liga Champions, UEFA Champions League, yaitu liga kompetisi sepak bola Eropa ya, antar negara yang paling bergengsi. Dan itu dia nonton Man United lawan Real Madrid tahun 2003, leg kedua dari perempat final Liga Champions. Waktu itu seru banget, MU menang 4-3, tapi yang lolos si Madrid ya, karena di leg pertamanya di kandangnya Madrid itu menang Madrid 3-1. Waktu itu Ronaldo original, Ronaldo Brasil, Ronaldo botak, dia ngegolin 3, dan bahkan sampai waktu dia di tengah-tengah pertandingan diganti, pendukungnya MU, ini kan mainnya di kandangnya MU ya, itu pendukungnya MU aja tuh sampai ngasih standing ovation, ngasih tepuk tangan sama Ronaldo saking hebatnya dia. Ini bisa dibilang salah satu pertandingan legendaris lah. Nah, ini sangat menginspirasi si konglomerat muda itu yang pada saat itu dia udah mulai bosen ya sama karirnya dia. Dia udah sukses, raja minyak bisa dibilang, dan gas bumi juga dia ya, pokoknya konglomerat lah. Dan dia pengen tantangan baru. Nah, gara-gara dia nonton ini, dia terinspirasi membuat pengen beli klub sepak bola. Akhirnya di tahun yang sama, dia beli sebuah klub bola di Inggris dengan harga 140 juta pound sterling. Klubnya adalah Chelsea. Konglomeratnya itu adalah Roman Abramovich. And sejak saat itu Chelsea jadi meraih semua gelar yang bisa diraih dalam waktu 19 tahun kepemilikan Roman Abramovich. Fast forward 19 tahun kemudian, sekarang tahun 2022, dan Chelsea ini sekarang akan dijual sama Roman Abramovich, bukan karena dia bosen lagi, tapi karena dia emang disangsi sama pemerintah Inggris gara-gara invasi Rusia ke Ukraina, karena Abramovich ini dianggap sebagai salah satu yang kasarannya mendanai biaya perangnya Vladimir Putin. Nanti kita akan bahas di Gegenpress hari ini soal proses Chelsea mencari pemilik baru ini. Tapi opening dulu. The boys are star on one glorious Russian night. Ya, selamat datang di Gegenpress, acara podcast sepak bola terbaik. Kemarin udah menurut nama saya, sekarang menurut kakak saya. Saya Popok Husen, host kamu, bukan pandit, dan hari ini kita akan ngebahas seperti yang udah lo bisa lihat di thumbnail, 30 hari Chelsea mencari cinta. Nah, kita akan membahas, ada 4 calon pembeli Chelsea yang akan kita bahas satu persatu. Mereka itu siapa, duitnya seberapa, dan bagus apa enggak sih buat Chelsea kalau mereka yang membeli. Tapi sebelumnya kita mengawali dulu dengan sedikit info menarik dari Liga Inggris. Kan gue memang pengen ini fokusnya di IPL ya, Premier League. Menurut gue liga paling seru di dunia saat ini. Gue gak tahu sih kalau soal terbaik apa enggak, karena gue bukan pandit ya. Tapi gue sebagai penonton merasa Liga Inggris yang paling seru. Nah, gue baru aja dapat fakta nih, statistik yang menarik, yaitu siapa aja sebenarnya raja rebound di dunia English Premier League. Raja rebound itu berarti orang yang sering menendang atau mencetak gol dari hasil rebound. Nah, yang diterjemahkan oleh hasil rebound itu ya kalau misalnya ada orang nendang ke gawang terus ditepis sama kiper, terus jatuh ke pemain B nendang terus gol. Nah, itu kita anggap sebagai gol rebound ya. Dan waktu gue nyari data ini soal gol rebound ini sebenarnya lumayan langka sih dibandingkan yang kita pikir, karena di Premier League musim ini sampai hari ini hanya ada 106 gol rebound dari 208 pertandingan Liga Inggris musim ini. Jadi sebenarnya jarang. Jadi satu pertandingan itu mungkin 2 pertandingan sekali lah ada gol yang dari hasil
rebound. Dan dari semua tendangan di Liga Inggris, yang tendangan rebound itu cuman 1,4% dari semua tendangan. Tapi gue gak mau lama-lama bahas itu ya, langsung aja kita sekarang. Dari data ini, ternyata pencetak gol terbanyak di Liga Inggris dalam 10 tahun terakhir, yang hasil rebound itu nomor 1 adalah Raheem Sterling, pemainnya Manchester City. Kemudian nomor 2 Harry Kane, dan nomor 3 Sadio Mane. In fact, top 10 goal rebound yang namanya aneh di sini cuma satu sih, yaitu Chris Wood. Menurut gue aneh sih Chris Wood bisa ada di daftar goal rebound, soalnya dia ngegolin aja jarang ya. Buat yang nggak tahu Chris Wood, dia itu sekarang main di Newcastle. Sebelum di Newcastle dia main di Burnley. Gua tahu dia karena gue main FPL sih, Fantasy Premier League, dan gue sempat punya Chris Wood dan hasilnya mengecewakan. Tapi udah itu dia sedikit fakta singkat. Jadi top scorer goal rebound adalah Raheem Sterling, Sadio Mane, and Harry Kane. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Kalau lu nonton podcast biasa sering ada omongan gitu kan, daging semua nih, daging semua. Nah, ini kita sekarang masuk ke bagian daging, yaitu siapa aja 4 pihak yang akan membeli Chelsea. Udah hampir 30 hari dan minggu ini rencananya memang adalah deadline dari siapa yang pembeli-pembeli ini mau memberikan aplikasi penawaran mereka ke Chelsea. Nah, kalau menurut para analis market, terus para komentator bola, pandit-pandit di Inggris, mereka bilang ada 4 kandidat yang paling berpeluang untuk membeli Chelsea. Nah, yang pertama adalah David Blitzer. David Blitzer ini orang Amerika. Kamu nanti bakal lihat trennya di sini ya, karena hampir semua orang Amerika sih yang pengen beli Chelsea ini. Nah, si David Blitzer ini adalah pemilik perusahaan Harris Blitzer Sports and Entertainment. Dia punya klub NBA Philadelphia 76ers, kalau lo tahu. Sekarang ada Joel Embiid, ada James Harden. Ya, gue sebenarnya kalau suruh bikin podcast basket juga pengen sih, tapi sekarang bola dulu aja. Jadi dia yang punya klub NBA Philadelphia 76ers, salah satu klub yang paling legendaris di situ. Allen Iverson pernah main di sana. Terus pemilik klub NHL itu ice hockey ya, National Hockey League, New Jersey Devils. Dan saat ini mereka juga sedang dalam proses mengakuisisi klub MLB atau klub baseball Cleveland Guardians. Nah, sama kayak tadi gue bilang trennya hari ini apa, sebagian besar pembelinya Chelsea atau calon pembelinya Chelsea ini nggak tahu kenapa punya klub baseball, hampir semuanya ya. Nah, kedua, ini katanya yang peluangnya paling kecil dari sisi bisnis untuk bisa membeli Chelsea, yaitu Steven Pagliuca. Steven Pagliuca, kalau lo lihat dari namanya, ya kayaknya dia orang Italia sih. Dan benar, dia orang Italia. Dia bulan lalu baru aja membeli 55% saham dari klub bola Italia Atalanta. Yang lo pasti sering dengar, Atalanta biru hitam sama kayak Inter Milan seragamnya. Banyak yang bilang mereka Inter Milan yang asli sebelum Inter Milan juara Scudetto musim lalu apa 2 musim lalu? Musim lalu. Karena di Liga Champions jalannya lebih jauh daripada Inter. And si Steven Pagliuca ini juga salah satu co-owner dari klub basket NBA yang paling sukses, yaitu Boston Celtic. 20 tahun yang lalu dia beli Boston Celtic, konsorsium sih, Boston Basketball Partner, dan membawa Boston meraih juara di tahun 2008. Setelah gak pernah juara dari tahun 85 kayaknya. Nah, anyway, si Steven Pagliuca ini bermasalah karena itu tadi, karena dia baru aja beli Atalanta kan, 55% saham, sehingga dikhawatirkan nanti akan ada konflik kepentingan. Soalnya Atalanta sama Chelsea kan kemungkinan besar akan ketemu atau bisa ketemu di Liga Champions, karena Atalanta kan sekarang lagi bagus nih. Jadi mereka tiap tahun juga rebutan tiket Liga Champions di Liga Italia. Nah, jadi dikhawatirkan nanti ada konflik kepentingan kalau Chelsea ketemu sama Atalanta. Terus gimana?
Makanya itu sebabnya City Football Group kan mereka punya banyak klub tapi nggak ketemu di Liga Champions. Karena yang satu klub di Liga Amerika, yang satu klub di Liga Inggris, yang satu klub di Jepang. City kayaknya punya ini deh. Yokohama Marinos tuh kayaknya punya City deh. But itu topik lain ya. Nah, calon pembeli ketiga ini dilema karena di satu pihak di antara para ekonom, para analis ekonomi dan para orang-orang yang bergerak di bidang sepak bola, dia bilang sebenarnya ini tuh bagus kalau sampai ini beli Chelsea. Ini adalah Tom Ricketts. Tom Ricketts sama seperti tadi, usia 55 tahun, saat ini dia adalah chairman dan owner dari Chicago Cubs. Chicago Cubs, klub MLB, klub baseball di Amerika, termasuk klub yang paling tua dan paling terkenal. Dan dia, si Tom Ricketts ini juga pernah punya saham mayoritas di klub Liga Inggris, Derby County, yang sekarang manajernya Wayne Rooney. Dia sempat punya Derby County dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Nah, banyak yang analis yang bilang kalau ini sebenarnya bagus. Dia duitnya banyak karena dia tuh kakaknya dia tuh gubernur Nebraska di Amerika Serikat. Terus koneksinya otomatis banyak, duitnya juga banyak. Tapi dia juga yang paling kontroversial. Bahkan dia adalah satu-satunya dari 4 calon pembeli Chelsea ini yang udah ditolak mentah-mentah oleh pendukung resminya Chelsea. Jadi Chelsea Supporters Trust, kayak organisasi supporternya Chelsea itu, sampai membuat surat resmi yang meminta supaya jangan sampai Tom Ricketts ini jadi pemilik Chelsea selanjutnya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena papanya Ricketts, si Joe Ricketts, itu ternyata di rentang tahun 2009 sampai tahun 2014 pernah mengirimkan email yang sebenarnya ini email privat ya, tapi ini emailnya sangat problematik dan ini bocor ke publik di tahun 2019. Dan isi emailnya itu parah sih, gue gak akan bacain di sini karena saking parahnya dan saking seremnya. Jadi lo Google aja sendiri kalau penasaran. Di emailnya itu dia bilang apa? Google why Chelsea supporters don't want Ricketts. Nah, Google aja di situlah. Dan udah, gue gak akan komen lagi soal si Ricketts ini. So sekarang pembeli yang terakhir, pembeli yang keempat yang gue taruh di tempat terakhir karena bahkan pasar taruhan pun bilang kalau kemungkinan besar ini yang akan berhasil membeli Chelsea. Nah, ini adalah Todd Boehly. Boehly ini dia memimpin sebuah konsorsium yang ingin membeli Chelsea. Dia udah datang ke London minggu lalu dia datang di Chelsea lawan Madrid yang Chelsea kalah 1-3, dan besoknya dia meeting sama eksekutifnya Chelsea untuk ngebahas proposalnya ini. Dan Todd Boehly ini adalah co-owner dari LA Dodgers, sama klub baseball juga di Amerika Serikat, yang sejak dia pimpin itu masuk ke playoff 9 tahun berturut-turut, menang World Series itu ya Champions League-nya baseball lah. Dia menang di situ tahun 2020, pertama kalinya sejak tahun 88, dan musim ini LA Dodgers ini juga akan tampil dengan 4 MVP, 4 most valuable player dalam satu tim. Jadi ini ibaratnya kalau di bola ya, lo punya tim, kemudian di tim itu ada 4 orang pemenang Ballon d'Or gitulah. Ya, gampangannya kayak gitu. So mungkin Paris Saint-Germain, enggak sih, Paris Saint-Germain Ballon d'Or-nya cuma Messi ya. Ya pokoknya itulah pemenang Ballon d'Or. Ada banyak dalam satu tim. Dan gak cuma LA Dodgers, dia juga punya saham kepemilikan LA Lakers. Nah, kalau LA Lakers gua gak usah ngomong panjang lebar ya, lo juga udah tahu LA Lakers kan salah satu klub paling banyak juara NBA nomor 2, tapi tahun ini gak lolos playoff. Gak usah dibahas. Dan icing on the cake-nya atau penutupannya adalah si Todd Boehly ini tuh pernah pengen beli Chelsea di tahun 2019. Waktu itu dia nawar Chelsea seharga 2,2 miliar pound sterling, tapi ditolak sama Abramovich. Nah, sekarang dia balik lagi, kondisi Chelsea emang mau dijual,
And kalau memang jadi Boehly ini yang beli, kayaknya bakal seru sih. Karena si Boehly ini duitnya nggak ada serinya juga. Dan itu artinya kalau dia jadi beli Chelsea, maka ownernya LA Dodgers, klub baseball, dan ownernya Boston Red Sox, klub baseball juga, yang paling hebat juga di Amerika, itu akan ketemu lagi di Liga Inggris dalam bentuk pemilik Chelsea dan pemilik Liverpool. Jadi kalau lo tanya gue pengen siapa pemilik di antara 4 orang ini yang jadi pemilik Chelsea yang baru, gue sih pengen Todd Boehly ini sih. Walaupun gue bukan fans Chelsea ya, cuman gue rasa kayaknya seru kalau si Todd Boehly ini. So that's it buat Gegen Press hari ini. Minggu depan kalau ada usulan topik apa bisa kirim ke DM gue di bawah. And please subscribe kalau kamu belum. Tolong di-share juga ke teman-teman yang juga suka bola. Kalau ada usulan topik, usulan atau pertanyaan ya, pertanyaan statistik-statistik gitu, tulis aja di kolom komentar di bawah bisa, atau lewat DM juga bisa. And ya udah gitu aja. That's it from me. Popo Kusen, bukan pandit. And I'll see you when I see you. The boy's a star!